Masalahnya adalah iklan tersebut tampilnya di siaran azan. Itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Okay. Itu jelas kok di dalam aturannya KPI, jelas tercantum di situ. Dikatakan bahwa di dalam siaran azan tidak boleh disisipkan iklan built-in. Bukan iklan politik ya. Apapun iklan built-in, apapun. Dan saya ini gini-gini mantan anggota KPI. Terkait regulasi dan memang hubungannya dengan negara itu nggak dibahas di sini. Padahal penting sekali kalau misalkan dibahas bahwasanya iklan layanan publik itu berkaitan dengan keuangan negara. Jadi kalau ada yang memanfaatkan iklan layanan publik itu artinya secara tidak langsung itu dia disubsidi oleh negara, begitu loh maksud saya. Saya ingin mendengar itu dari orang-orang ini gitu, tapi nggak ada. Jadi kalau misalkan ada orang yang memanfaatkan itu dan itu tidak bertanggung jawab dan itu termasuk dalam korupsi sebenarnya. Dikit ya. Kemarin kan saya pergi haji bareng beliau ya. Full. Tuh, bahkan ada saksi di sini. Dan nggak pernah naik ke sokmed loh, biasa aja loh. Artinya tuduhan Bang Nara ini ya, tuduhan berdasarkan ketidaktahuan. Dan ini bahaya sekali. Bahaya sekali Bang Nara. Setengah menit. Bahkan Pak Yusuf Mansur pernah bilang, Jokowi itu Senin Kemis. Pernah 24 jam nggak di enggak juga kan? Ini out of topic. Ini out of topic. Ini out of topic. Jadi munculnya Ganjar kan ada yang bilang, oh itu bukan kampanye. Saya akan tanya kenapa ada Ganjar di situ? Kenapa bukan Dede Uki misalnya? Kalau gantengnya kan sama ganteng. Kalau iya. Iya enggak? Ini mahasiswa bisa menilai. Kalau dia tampil, dia juga azan, terus dia bukan azan, dia wudu ya. Sholat tadi. Iya. Sekarang dibalikin. Mungkin kalau Bang Uki nanti nyapres bisa jadi masuk nanti. Iya. Enggak, kalau dia jadi nyalek, dia juga mungkin bisa muncul dengan iklan seperti itu kan. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, berikan penjelasan kepada saya mengapa Ganjar ada di sana. Cuman satu kok jawabannya, dia sedang beriklan. Dia sedang menampilkan dirinya dalam sosok seorang muslim. Dan karena itu dialah yang muncul di sana. Nah sekarang pertanyaannya kembali ke yang tadi Anda sebut. Lalu kalau begitu masalahnya apa? Masalahnya adalah iklan tersebut tampilnya di siaran azan. Itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Itu jelas kok di dalam aturannya KPI, jelas tercantum di situ. Dikatakan bahwa di dalam siaran azan tidak boleh disisipkan iklan built-in. Bukan iklan politik ya. Apapun iklan built-in, apapun. Dan saya ini gini-gini mantan anggota KPI. Dulu. Ya yang milih Mas Gus Coy. Ya. Reuni ini ya. Saya itu pernah menjadi anggota KPI yang turut menyusun aturan-aturan KPI. Namanya itu standar program siaran. Itu clear as a blue sky. Nah kenapa waktu itu dikatakan bahwa di dalam azan tidak boleh ada iklan? Karena begini, Anda mungkin pernah ingat di masa lalu, iklan itu di dalamnya disusupi ada iklan nggak tahu lah apa mobil, iklan obat gosok, iklan saya nggak tahu persisnya ya karena udah lama. Dan itu menimbulkan keributan. Azan itu kan panggilan sholat. Sesuatu yang kita kategorikan sebagai sesuatu yang sakral, yang suci lah. Janganlah ditumpangi dengan niatan komersial, niatan jualan. Dulu belum ada isu memasukkan iklan politik ke dalam azan. Karena itu tidak disebut secara spesifik. Sebentar. Saya mau bilang bahwa ini aturan ini ada sampai sekarang di KPI. Tidak pernah dicabut oleh KPI. Masih dikaji Mas. Bukan aturan melarang adanya iklan di dalam azan sampai sekarang tidak pernah dicabut. Nah sekarang sehingga pertanyaannya adalah saya yakin kenapa KPI harus mengkaji karena dia masih sibuk memikirkan tapi tampilnya Ganjar di dalam azan itu iklan bukan ya? Oke, kali ini Pak Ade Armando lumayan berpikir cerdas karena dia juga katanya mantan KPI juga. Jadi wajar dia mengetahui aturan-aturan yang ada di dalamnya. Nah cuma terkait regulasi dan memang hubungannya dengan negara itu nggak dibahas di sini. Padahal penting sekali kalau misalkan dibahas bahwasanya iklan layanan publik itu
itu berkaitan dengan keuangan negara. Jadi kalau ada yang memanfaatkan ikan layan publik itu artinya secara tidak langsung itu dia disubsidi oleh negara, begitu loh maksud saya. Saya ingin mendengar itu dari orang-orang ini gitu, tapi nggak ada. Jadi kalau misalkan ada orang yang memanfaatkan itu dan itu tidak bertanggung jawab dan itu termasuk dalam korupsi sebenarnya. Ya kita lanjut teman-teman, yuk. Kan itu yang saya bilang, ayolah. Itu apalagi tujuannya munculnya azan lisan. Saya ulang ya supaya clear bahwa saya tidak sedang anti iklan politik yang menggunakan simbol agama. Saya tidak against Pak Ganjar. Yang saya persoalkan adalah iklan di dalam azan. Oke, itu pasal itu betul ada bahwa dalam tayangan azan tidak boleh mengandung iklan apapun, baik itu politik maupun iklan komersial lainnya. Tidak, hanya iklan saja. Ini kan berarti PR-nya Bang Ade Armando tuh menjelaskan iklannya apa. Terakhir Bu Alia. Jadi iklan saja. Terakhir Bu Alia. Terakhir. Tapi jangan dilupakan juga gitu kan, bahwa gitu. Pak Mas Ganjar ini kan masih orang biasa loh. Belum belum masuk masa pendaftaran. Ya, kan, sorry. Enggak, itu kan perlu diluruskan juga. Perlu ditempatkan juga pada tapi kan posisinya. Sudah deklarasi UYM. Maaf. Hah? Saya mau deklarasi. Saya mau katakan enggak, dan satu hal, kalau di aturannya KPI nggak penting dia capres atau siapapun, semua bentuk iklan built-in ya itu tidak boleh ada di dalam azan. Dan kenapa? Karena azan itu dinilai sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci yang seharusnya tidak diganggu oleh kepentingan komersial ataupun kepentingan politik. Kan nanti tinggal finalnya keputusan KPI. Tapi bahwa sosok religious itu memang perlu ditampilkan menurut saya. Memang untuk menjawab juga pertanyaan publik tentang sosok yang akan menjadi pemimpinnya. Lah iya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya, coba kita lihat nanti besok keputusan finalnya gitu kan. Nah hari ini misalkan Mas Ganjar kan ada di belakangnya ada di umroh ya. Selesai kemudian. Jadi Ustadz Mansur narasinya jelas. Apa istilah dalam undang-undang? Kalimatnya jelas. Iklan adzan tidak boleh mengandung iklan. Udah itu aja udah selesai ya. Makin jelas, makin terang. Kita akan tunggu nanti ya hasil dari KPI seperti apa besok katanya Maria. Besok kita akan tunggu. Itu dia, kita akan tunggu. Oke, itu teman-teman. Nah, jadi penting ya. Sebenarnya tadi perdebatan tadi ya intinya soal membela aja. Kalau Yusuf Mansur itu tidak bisa menjelaskan bahwasanya Pak Ganjar itu diambil sebagai talent gitu aja, diambil sebagai talent. Di sana ada perjanjian tidak bayar, itu gratis, dan itu sebagai bentuk di sana bikin perjanjian itu bukan sebagai wajah pencitraan Pak Ganjar. Di sana ada tanda tangannya, hal-hal lain itu lebih enak sebenarnya kalau misalkan tadi mengatakan bahwasanya Yusuf Mansur mengetahui itu gitu. Kalau Yusuf Mansur bisa menjawab itu dengan gamblang gitu ya, Pak Ganjar sudah tanda tangan kontrak, bahwasanya itu bukan tanda tangannya ini sebagai bukan siapa-siapa dan tidak ada kepentingan apapun, tendensi apapun di sana bisa dijelaskan gitu. Intinya Pak Ganjar ini cuma sebagai talent aja di sana dan tidak boleh membawa atribut apa-apa. Itu bisa dimengerti, malah lebih baik penjelasan itu gitu. Tapi daripada dia membela membabi buta tapi tanpa dasar pembelaannya, ya jelas dia bilang ini bukan pencitraan, dia bilang ya itu kamu juga bisa melakukan itu kalau kamu punya kekuasaan. Ya itu menjelaskan bahwasanya satu, Yusuf Mansur itu membelanya ngawur. Keduanya Yusuf Mansur lihat kalau dia punya kekuasaan, dia pasti akan melakukan sesuatu hal yang baik itu dianggap baik walaupun itu buruk gitu. Jadi dia pengen diceritakan baik dengan cara buruk gitu. Itu bebas buat dia karena ya faktanya dia ngomong seperti itu gitu. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan jadi pembelajaran bahwasanya segala sesuatu yang kita ucapkan itu biasanya walaupun udah diatur sedemikian rupa, itu ada keceletotnya gitu. Itulah manusia, kelemahan manusia. Ya, itu tadi disebut sama Yusuf Mansur. Ya demikian. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.